Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'du. Baik kawan-kawan sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi. Ada dua materi saya kira yang insya Allah pada video ini akan saya jadikan satu, mengingat keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat dan saling melengkapi. Kalau kita lihat dari RPS pada waktu yang lalu, terakhir kita sudah membahas materi tentang materi kelima di silabus kita, yaitu tentang bagaimana merangkai kata untuk menjadi satu kalimat ilmiah, yang kemudian pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melihat atau mempelajari dua materi sekaligus dalam satu video ini insya Allah, yaitu materi ke-6 dan materi ke-7, di mana materi ke-6 kita akan berbicara terkait dengan merangkai kalimat untuk menjadi sebuah paragraf ilmiah. Nah, jadi kalau kemarin kita mengembangkan sebuah kata, pilihan-pilihan diksi kata itu kemudian dirangkai menjadi sebuah kalimat, itu modal kita adalah modal kosakata saja. Tapi kemudian kalau kita di materi ke-6 ini merangkai kalimat untuk menjadi sebuah paragraf, kita tidak cukup dengan memiliki modal kalimat, tapi yang terpenting dari itu adalah kita punya modal namanya ide. Dan kemudian bagaimana dari paragraf-paragraf yang kita sudah susun itu, kemudian kita rangkai, kita susun menjadi sebuah naskah ya, yang utuh, naskah ilmiah, yang nantinya akan saya jelaskan terkait dengan seperti apa naskah ilmiah itu polanya. Nah, sehingga nanti Anda bisa mulai latihan sejak dini. Baik, dari dua materi ini yang paling penting adalah Anda menyiapkan terlebih dahulu ide pokok, kemudian nanti ada ide-ide pendukung, yang ide-ide pendukung ini di sini perlu sekali data. Nah, jadi sekali lagi ide pokok ini boleh saja itu berawal dari sebuah asumsi Anda, pendapat Anda, pandangan Anda pribadi, akan tetapi yang paling penting dari itu semua adalah pandangan Anda pribadi itu bisa didukung dengan ide-ide yang real atau data-data yang real, baik itu data kepustakaan dari buku ataupun data lapangan, yang kemudian data-data yang sudah Anda kumpulkan itu kita dirangkai dan dihubungkan satu sama lain, kemudian dianalisis sehingga menjadi sebuah kesimpulan, menjadi ide yang telah Anda sampaikan di bagian awal tadi itu. Nah, begitu pula ketika paragraf yang berisi ide pokok dan ide-ide pendukung berupa data tadi itu sudah terwujud menjadi sebuah paragraf, lalu kemudian kita buat paragraf lain, dan itu kita rangkai, kita susun, kita hubungkan satu sama lain sehingga sistematis, sehingga berurutan, alurnya mudah sekali ditangkap. Nah, itu akan menjadi satu naskah yang utuh, naskah ilmiah yang utuh yang bisa dinikmati hasilnya. Baik, langsung saja saya akan menunjukkan bagaimana kira-kira kita menyusun sebuah paragraf. Yang pertama, Anda perlu menyiapkan terlebih dahulu ide pokok dan tentu juga ide-ide pendukungnya. Maka kalau saya punya pengalaman biasanya adalah membuat coret-coretan terlebih dahulu, ya di buku atau di kertas. Ini penting sekali untuk dilakukan. Dan tentunya sebelum kita mencoret-coret, kita sudah punya bacaan. Kita sudah membaca terlebih dahulu. Nah, mengumpulkan data, mengumpulkan bahan itu hal yang paling penting sekali, ya, yang utama sekali dalam kegiatan menulis ya, atau berbahasa Indonesia yang baik dan benar secara ilmiah. Di sini di awal dulu kita sudah berkali-kali menyepakati, saya kira ya, atau saya menjelaskan bahwa orang menulis itu ibarat membangun sebuah rumah atau gedung, maka dia mengumpulkan materi terlebih dahulu, materialnya dikumpulkan terlebih dahulu, baru kemudian bisa disusun, bisa dibangun. Syukur-syukur kalau juga sudah punya bayangan gambarnya, bangunannya nanti seperti apa, materinya terkumpulkan dengan utuh. Nah, baru kemudian kita susun, itu akan menghasilkan gedung yang sempurna, yang rapi, yang utuh. Nah, sehingga langkah terpenting sebelum Anda menulis itu adalah Anda tentunya membaca. Kenapa ini saya bilang harus membaca terlebih dahulu?
Karena tanpa membaca, kita itu ibaratnya ya, satu bukan sekedar tidak punya referensi, ya, apa namanya, tidak blank referensinya, jadi tidak blank, sehingga kita punya namanya referensi, rujukan. Jadi kita itu kalau ada rujukan, ada referensi, tentu akan kuat ide kita. Tapi referensi ini bukan sekedar kok kemudian kita itu pengen pendapat saya sama dengan pendapat orang lain. Meskipun itu juga cukup memuaskan buat kita, tetapi untuk kategori ilmiah yang kita butuhkan dari referensi itu adalah data. Ya, jadi dengan membaca ini kita sebenarnya sedang mengumpulkan data. Yang data ini nanti adalah akan menjadi argumen, ya, argumen apa namanya, argumen yang mendukung apa itu penelitian kita nantinya. Nah, data itu harus nyata. Yang data ini nanti kita olah, kita tafsirkan sehingga dia akan menghasilkan sebuah fakta. Nah, jadi data dan fakta itu berbeda ya. Nah, kalau data itu adalah yang nyatanya, jadi yang wujud nyata. Misalnya kita data tentang apa, korban positif COVID-19, nah misalnya gitu. Saya pernah membaca jurnal ini, tadi mau saya upload tapi kok apa namanya lupa linknya, sehingga anggap saja begini, saya punya data yang dirilis oleh apa namanya rumah sakit di Wuhan, bahwa data di Wuhan, ya, data di Wuhan untuk korban COVID usia 0 sampai 40 tahun itu, ya, menurut data yang dirilis di sana itu adalah 0% korbannya mati atau meninggal. Baru kemudian di atas 40, 41 sampai 60 atau 41 sampai 70. Nah, ini baru mulai ada yang meninggal, berapa persen tergantung nanti usianya berapa, kemudian penyakit penyertanya apa saja. Nah, ini adalah angka yang menunjukkan, angka-angka ini ada menunjukkan data. Ini data namanya. Angka 0 sampai usia 0 sampai 40 berarti yang diteliti adalah anak-anak usia 0 tahun sampai dengan 40 tahun, orang 40 tahun. Berapa yang meninggal? Nah, itu dihitung, dirupakan dalam bentuk angka. Akhirnya didapatilah 0% mati. Nah, ini namanya data. Sekarang fakta. Nah, tentu apa namanya? Ini harus nyata tentunya. Nah, faktanya berarti apa? Nah, faktanya itu nanti narasinya ini. Nah, faktanya adalah bahwa misalnya ya, dari sini apa yang menjadikan dia apa usia 0 sampai 40 itu kok apa 0% yang mati. Nah, kemudian diteliti, diduga sangat kuat dihubungkan dengan apa variabel-variabel yang lain, akhirnya disimpulkan bahwa usia segitu itu adalah imunnya sangat kuat, ya, sangat tinggi, imun kuat. Nah, sehingga bisa disimpulkan faktanya anak usia 0 tahun sampai dengan 40 tahun ini imunnya kuat, sehingga dia tidak apa resiko kematiannya itu minim. Nah, sehingga resiko kematian itu minim. Ini adalah satu fakta yang digali dari data ini. Sehingga fakta ini bisa beda lagi. Misalnya ada orang kemudian memfatwa apa, membuat sebuah fakta dari data ini apa, bahwa apa kasus positif untuk anak usia 0 sampai 40 tahun itu tidak terlalu membahayakan. Nah, tidak terlalu membahayakan kecuali kalau dia punya penyakit penyerta misalnya. Nah, ini adalah fakta yang boleh saja orang itu mengungkap fakta yang pertama ini, ya, resikonya minim, apa sampai kematian karena imunnya kuat. Ada juga yang mungkin menyampaikan faktanya itu adalah tidak terlalu berbahaya untuk anak usia 0 sampai 40 tahun. Nah, ini adalah fakta-fakta yang dibangun dari data. Nah, begitulah yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Jadi Anda harus punya data ini dulu supaya nulisnya itu lancar. Kenapa? Banyak sekali mahasiswa yang ketika menulis itu kemudian kesulitan di tengah jalan. Kenapa? Karena tidak punya material data ini, tidak dikumpulkan sejak awal. Sehingga ketika nulis sambil ngumpulin data itu ya kalaupun bisa itu berat sekali.
Nah, bayangin aja sambil menulis sambil ngumpulin data, ibaratnya ya belanja barang material langsung dipakai, ditata, disusun. Habis belanja lagi di material, tunggu lagi nanti disusun. Begitu seterusnya, itu kan lebih capek, lebih repot. Mendingan dikumpulkan dulu, baru kemudian terkumpul semua dianggap lengkap, disusun. Seandainya nanti kurang, itu tidak terlalu sering bolak-balik belanja yang benda barang yang sama. Nah ini ya saya kira ya. Jadi kalau untuk menulis karya ilmiah, yang paling penting di sini adalah ya tadi Anda punya bacaan atau referensi, kemudian Anda punya data, dan kemudian Anda punya ide atau gagasan yang dari Anda sendiri. Nah, ini bagi saya itu adalah modal yang sangat penting untuk membantu melakukan penelitian atau menulis karya ilmiah dengan bahasa apapun, termasuk karena kita bahasa Indonesia, dengan bahasa Indonesia. Misalnya, saya ingin menunjukkan bahwa rumus untuk menulis yang menurut saya mudah dan sangat membantu itu adalah Oreo. Nah, ini penting ini Anda Anda pakai. Nah, ini meskipun sama dengan merek makanan ringan, tetapi bagi saya ya enak untuk diingat dan enak untuk dipraktikkan. Jadi ingat setiap kali Anda menulis dalam satu paragraf, ya, dalam setiap menulis satu paragraf itu, nah, Anda upayakan ada rumus Oreo ini. Apa? O, ini adalah opini. Nah, opini Anda ya. Opini Anda yang ini menjadi ide pokok nantinya, menjadi gagasan utama. Ini dari mana? Ya boleh dari pendapat atau asumsi kuat Anda. Nah ini yang upayakan dari Anda pribadi, jangan sekedar kata orang, jangan begitu. Tapi dari Anda pribadi, kan kita punya opini itu. Nah, opini itu nanti kemudian dikuatkan, dibangun, dibuktikan, diargumentasikan dengan data. Nah, data itu nanti berupa apa? Berupa R. Nah, R itu reason. Nah, ini argumen ya, alasan atau argumen. Kenapa Anda mengatakan demikian? Nah, ide pokoknya tadi. Kenapa Anda mengatakan begitu? Argumennya apa? Alasannya apa? Nah, ini karena ilmiah, upayakan berupa data. Datanya Anda tampilkan di sini. Tadi itu entah data angka atau data kepustakaan yang lainnya atau data di lapangan dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian kasih example ini ya. Nah, example. Kasih contoh example. Buat contohnya. Nah, misalnya tadi kalau kasusnya kita pakai kasus kematian korban positif COVID 0 sampai 40 tahun itu adalah 0% misalnya. Terus Anda buat contoh misalnya misal contoh real. Data yang saya temukan di misalnya kampung A itu ada 1000 misalnya gitu ya, 1000 orang di rentang usia 0-40 itu yang positif COVID. Dalam waktu berapa hari misalnya, itu semuanya sembuh misalnya. Kemudian di kampung B, ini contohnya gitu ya, ada 200. Nah, dalam hitungan misalnya 15 hari semuanya sembuh. Di kampung C dan seterusnya. Nah, ini adalah menjadi contoh nanti untuk penguat. Yang menjadikan Anda itu kalau punya alasan bahwa usia segini ini adalah usia yang tidak terlalu berisiko tinggi dengan data 0% kematian. Contohnya di kampung A 1000 korban selama 10 hari sembuh. Kampung B 200 korban 15 hari sembuh. Kampung C dengan korban misalnya 350 ya selama 5 hari sembuh semuanya total, misalnya nggak ada yang kritis atau sampai meninggal misalnya. Nah, ini adalah contoh ya, example. Nah, baru setelah itu nanti Anda buat lagi karena O lagi. Nah, ini opini lagi. Nah, opini lagi. Jadi opini penutup ya. Nah, ini boleh disimpulkan ulang, misalnya berdasarkan data. Nah, gitu ya, atau kesimpulan singkat, concluding remarks. Berdasarkan data yang saya temukan tadi itu, data 040
ini, ya, berdasarkan data ini, nah, dapat disimpulkan ya, atau jadi, nah, hal ini menunjukkan bahwa usia 0-40 adalah usia yang tidak terlalu mengkhawatirkan, sehingga jika terjadi apa-apa maka usia ini bisa menjadi nomor 2 yang harus diutamakan, misalnya adalah orang-orang di usia di atas itu, misalnya begitu. Ya, ini hanya contoh ya, nggak usah kemudian nanti dibantah contohnya. Baik, nah itu cara kita menulis dalam bahasa Indonesia yang baik, ya, supaya kita itu ketika membuat sebuah paragraf, itu bisa menjadi paragraf yang baik. Nah, ini adalah contoh satu paragraf. Begitu pula paragraf lain. Nah, paragraf lain juga begitu. Ya, ini paragraf 1. Paragraf 2 sama lagi, ya, Oreo lagi. Nah, jadi opini, kemudian reason, example, ya, kemudian opini lagi. Nah, ini kalau paragraf 3 juga begitu, paragraf 4 begitu lagi, 5 begitu, 6 begitu. Nah, kemudian Anda susun paragraf 6, oke, saya menyusun begini. Ide pokoknya kan di awal tadi udah ketemu. Oke, kalau ini saya taruh di nomor 6 urutannya, kayaknya nggak pas deh, ini pasnya nomor 4 deh. Ya tinggal ditukar 4 jadi 5, 6 jadi 4 misalnya. Nah, jadi tinggal disusun-susun begitu. Kalau untuk menghubungkan antara paragraf ini dan paragraf ini, kayaknya hubungannya sebab akibat. Jadi saya awali dengan oleh karena itu. Nah, misalnya, oh ini urutan, oke. Kemudian dan seterusnya gitu ya. Selanjutnya, nah, ini adalah cara kita menghubungkan satu kalimat ya, atau bahkan satu paragraf dengan paragraf yang lain, sehingga antara satu paragraf itu menjadi sinkron, lalu kemudian bisa menjadi satu wacana yang utuh. Gitu ya, kira-kira. Mohon maaf, saya tidak menjelaskan teorinya secara detail dari buku. Saya berharap Anda membaca dari buku-buku yang dulu pernah saya share, beberapa judul beberapa judul yang pernah saya bagikan waktu itu. Nah, bisa, atau dari sumber lain juga sangat boleh, tidak tertutup kemungkinan ya, boleh sekali. Ini ya, semoga bermanfaat. Ini adalah hanya langkah praktis saja, dan semoga betul-betul membantu, memudahkan kawan-kawan untuk selanjutnya menulis berbagai macam karya ilmiah, baik itu untuk makalah hingga nanti untuk skripsi, bahkan kalau misalnya lanjut S2 untuk tesis dan disertasi. Baik, terima kasih. Semoga setelah ini saya bisa memberikan contoh bagaimana membuat kalimat gitu ya, membuat kalimat menggunakan rumus Oreo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.